Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita belajar tentang mengenal bilangan pecahan. Pecahan adalah bilangan yang menyatakan bagian dari keseluruhan. Misalkan satu buah apel dibagi menjadi dua, maka setengah bagian dari buah apel itu dinyatakan dengan bilangan pecahan 1/2. Jika A dan B adalah bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0, maka A per B merupakan bilangan pecahan dengan A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Misalkan satu buah lingkaran dibagi menjadi dua, maka bagian yang diarsir dinyatakan dalam bilangan pecahan 1/2. Atau satu lingkaran dibagi menjadi 4, lalu 3 buah yang diarsir dinyatakan menjadi pecahan 3/4, dan seterusnya. Ada beberapa jenis pecahan. Sekarang kita belajar jenis-jenis bilangan pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa. Pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Kedua, pecahan murni. Pecahan murni adalah pecahan biasa di mana pembilang kurang dari penyebut atau penyebutnya lebih besar dari pembilang. Ketiga, pecahan campuran. Pecahan ini terdiri dari bagian bulat dan bagian pecahan murni. 4. Pecahan desimal. Pecahan desimal biasa ditulis menggunakan tanda koma, misalkan 0,5, 0,25. Kelima, persen. Persen atau per 100, misalkan 25% berarti 25/100. Keenam, per mil. Per mil atau pecahan per 1000, disimbolkan dengan lambang per mil. Selanjutnya, pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai sama atau ekuivalen. 1/4 sama dengan 2/8 sama dengan 4/16. Ketiga pecahan ini memiliki nilai yang sama. Mengapa? Perhatikan gambar yang diarsir. Gambar yang diarsir memiliki luas yang sama. 2/8 didapat dari hasil kali 1/4 dikali 2, atau 2/8 didapat dari hasil bagi 4/16 dibagi 2. Jadi, pecahan senilai didapat dari mengalikan atau membagi bilangan pecahan dengan bilangan yang sama. Kita akan merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Di sini ada pecahan campuran yaitu 1/4. Nah, kita rubah menjadi pecahan biasa. Caranya perhatikan, penyebutnya kita kalikan. Ini kita kali ke sini. Oke, dikali 4 kali 1, 4. Lalu kita jumlahkan dengan pembilang yang di atas. Ini kita jumlahkan. 4 kali 1, 4. 4 ditambah 1, 5. Jadi pembilangnya 5. Penyebutnya kita samakan 4. Pecahan biasa dari pecahan campuran 1/4 adalah 5/4. Contoh kedua selanjutnya. Sini ada pecahan campuran 3/5. Caranya masih sama seperti yang tadi. Penyebutnya ke sini kita kali. 5 kali 3, 15. Lalu ke pembilang kita jumlahkan. 5 kali 3, 15. 15 ditambah 3, hasilnya 18. Maka pembilangnya 18, penyebutnya kita samakan 5. Hasilnya 18/5. Selanjutnya pecahan biasa mau kita rubah menjadi pecahan campuran. Ada dua cara. Cara yang pertama yaitu di sini penyebutnya 5, maka kita buat 5/5.
5 per 5. Kita jumlahkan sampai jumlahnya hasilnya 12. 5, kita jumlahkan lagi 5 per 5. Kita buat 5 per 5 karena penyebutnya 5. 5 tambah 5, 10. Berarti untuk mencapai 12 tambah lagi 2. 2 per 5. 5 per 5, 5 per 5 ini nilainya 1. Dijumlahkan 5 per 5 nilainya 1. Ditambah 2 per 5. Jadi hasilnya 1 tambah 1, 2. 2 per 5. Itu cara selanjutnya ada cara yang lebih cepat, yaitu 12 per 5. Langsung saja 12 dibagi 5 kita bisa ambil 2. 2 kalau dikali 5 hasilnya 10. Nah, berarti kurang 2, maka 2-nya ini sebagai pembilang di atas. Penyebutnya kita samakan. Hasilnya sama, 2 per 5. Contoh yang kedua. Di sini ada 21 per 4. Kita buat menjadi 4 per 4. 4 per 4 karena penyebutnya 4 ya. Nah, ditambah kita buat lagi 4 per 4. Kita jumlahkan sampai jumlahnya 21. Jumlah lagi 4 per 4. Tambah lagi 4 per 4. 4 tambah 4 8, 8 tambah 4 12, 12 tambah 4 16. Masih kurang, kita jumlahkan lagi 4 per 4. 16 tambah 4 20. Nah, sedangkan ini 21, berarti kurang 1. 1 per 4. Penyebutnya samakan. Oke, 4 per 4 nilainya 1. 4 per 4 1, 4 per 4 nilainya 1, 4 per 4 nilainya 1, 4 per 4 nilainya 1. Jumlah 1 tambah 1 per 4. Oke, 1 tambah 1 2, tambah 1 3, tambah 1 4, tambah 1 5. Berarti hasilnya 5 1 per 4. Nah, cara cepatnya Bu, langsung saja ya. Kalau langsung saja 21 dibagi 4. 21 dibagi 4 hasilnya 5. 5 dikali 4 20 ya. 21 dibagi 4 hasilnya 5. 5 dikali 4 hasilnya 20. Nah, 20 karena ini 21 berarti kurang 1. Maka satunya kurang satunya itu kita jadikan pembilang 1 per 4 ya. Selanjutnya mengubah pecahan menjadi desimal. Ingat materi tadi, desimal itu per 10, kita buat per 10 atau kita buat menjadi per 100. Oke, contoh pertama di sini perhatikan ada pecahan 1 per 2. Nah, 1 per 2 ini kita bisa rubah bawahnya menjadi 10 atau 100. 2 bisa kita rubah menjadi 10 ya. Nah, kita rubah jadi 10. Dari mana? 10 kita dapat dari mana? 10 kita dapat dari 2 dikali 5. Nah, karena penyebutnya dikali 5, maka atasnya pun kita kali 5. 1 kali 5, 5. Jadi hasilnya 5 per 10. Setelah itu kita bisa jadikan ini pecahan desimal. Karena ini 5 per 10 berarti 0,5. Nah, hasilnya seperti itu. Selanjutnya 3 per 4. Nah, penyebutnya kita jadikan 10. Apa 4 bisa kita jadikan 10? Nah, ternyata 4 tidak bisa kita jadikan 10. Lalu kita jadikan 100. 4 bisa jadi 100? Nah, ternyata 4 bisa jadi 100. Dari mana 4 jadi 100? 4 dikali 25. 4 dikali 5 kan jadi 100, hasilnya 100. Karena penyebutnya dikali 25, maka pembilangnya pun kita kali 25. Oke, ini kita kali 25 ya. 25 kali 3 75. Jadi 75 per 100.
Karena per 100, maka di belakang koma itu 2 angka. 1, 2. Berarti komanya di sini. Kita tinggal ditambahkan angka 0. Jadi 0,75. Kalau per 10 di belakang koma 1 angka. Kalau per 100 di belakang koma 2 angka. Jadi 0,75. Selanjutnya merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. 0,25 kita buat dulu menjadi pecahan biasanya, yaitu 25 per, nah lihat di belakang koma ada 2 angka, 1, 2, berarti per 100. Jadi 25 per 100. Ini kita bisa sederhanakan. Kita sederhanakan menjadi, kita bagi ya, 25 kita bagi menjadi 5. Maka ini kita bisa juga dibagi 5. 25 dibagi 5, 5. 100 dibagi 5, 20. Berarti 5 per 20. Apa masih bisa disederhanakan? Ternyata bisa. Kita bagi 5 lagi ya. Ini 5 kita bagi 5, 20 kita bagi 5. 5 dibagi 5, 1. 20 dibagi 5, 4. Jadi hasilnya 1 per 4. Contoh selanjutnya 2,8. Berarti ini 28. Di belakang koma 1 angka, berarti per 10. 28 per 10. Apa bisa kita sederhanakan? Ternyata bisa. Ini kita bagi 2 ya. 28 kita bagi 2, maka 10 pun kita bagi 2. 28 dibagi 2 hasilnya 14. 10 dibagi 2 hasilnya 5. 14 per 5. Sekarang merubah bentuk persen menjadi pecahan atau sebaliknya, pecahan menjadi persen. Di sini ada contoh pertama 25%. Ingat, persen itu adalah per 100, maka 25% adalah 25 per 100. Udah, tapi kita bisa sederhanakan ya. Kita sederhanakan berapa nih? Kita bagi 5 ya. Ini karena 25 bisa dibagi 5, 100 pun kita bisa bagi 5. 25 dibagi 5 hasilnya 5. Per 100 dibagi 5, 20. Nah, ternyata masih bisa lagi disederhanakan. Kita bagi 5 lagi. Oke, ini kita bagi 5 lagi. 5 dibagi 5, 1. 20 dibagi 5, 4. Jadi hasilnya 1 per 4. Nah, sekarang pecahan biasa menjadi persen. Persen itu per 100, maka ini kita buat penyebutnya menjadi 100. Nah, dari mana 25 jadi 100? Ternyata ini hasil dari 25 dikali 4. 25 dikali 4 hasilnya 100. Karena penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya pun kita kali 4. 2 dikali 4, 8. Jadi hasilnya 8 per 100. Ya sudah, kalau 8 per 100 berarti 8%. Pecahan biasanya 2 per 25 menjadi persennya, hasilnya 8%. Kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan itu misalkan A per B ditambah C per B. Jadi jika penyebutnya sudah sama-sama B, maka kita bisa langsung jumlahkan A tambah C per B jika penyebutnya sama. Contohnya misalkan 2 per 3 ditambah 5 per 3. Penyebutnya sudah sama-sama 3, maka ini kita bisa samakan penyebutnya 3. Lalu ini kita tinggal jumlahkan 2 tambah 5. Hasilnya 7 per 3. Nah, itu jika penyebutnya sudah sama. Lalu bagaimana jika penyebutnya berbeda? Misalkan A per B ditambah C per D. Kita bisa gunakan cara KPK, tapi di sini aku akan jelaskan cara yang seperti ini. Kita kalikan dulu penyebutnya, B dikali D. Nah, ini kita kalikan, dikali. Nah, selanjutnya kita kali silang, yaitu A dikali D, A dikali D, dan C dikali B. Nah,
atau B kita kali C ya. Contoh misalkan 1/4 ditambah 2/3, penyebutnya belum sama. Nah maka ini kita samakan dulu, yaitu kita kalikan ini 4 kita kali 3, 4 dikali 3, lalu kita kali silang sini 1 dikali 3, 1 dikali 3 dijumlah atau ditambah, ini kali silang ke sini 2 dikali 4, 2 dikali 4. Nah, kita hitung hasilnya ya. 4 dikali 3 12, 1 dikali 3 3, dijumlah 2 dikali 4 8. Nah, tinggal penyebutnya sudah jadi 12, 3 tambah 8 11. Jadi hasilnya 11/12. Selanjutnya pengurangan pecahan. Sama seperti tadi penjumlahan pecahan, jika penyebutnya sudah sama, misalkan A per B dikurang C per B, maka kita tinggal samakan penyebutnya A dikurang C. Misalkan 8/3 dikurang 2/3, penyebutnya sudah sama-sama 3, maka kita samakan penyebutnya 3. Nah tinggal kita kurangi 8 dikurang 2, 8 dikurang 2 6/3. 6/3 ini bisa kita sederhanakan ya, menjadi berapa? 6/3 yaitu menjadi 2, karena 6 dibagi 3 2. Itu jika penyebutnya sama. Bagaimana jika penyebutnya berbeda? Misalkan A per B dikurang C per D. Kita bisa gunakan KPK, tapi di sini Ibu akan beritahu cara yang seperti ini. Kita samakan penyebutnya dengan mengalihkan penyebutnya, B dikali D. Jadi ini kita kalikan B dikali D. Setelah itu ini kita kali silang seperti penjumlahan, A dikali D. Karena ini pengurangan, dikurangi, ini kita kali silang, B dikali C. Langsung ke contoh, misalkan di sini 12/3 dikurang 21/5. Kita samakan dulu penyebutnya, maka ini kita kalikan 3 dikali 5, 3 dikali 5. Selanjutnya kali silang, 12 dikali 5, 12 dikali 5. Karena ini pengurangan, kita kurangi. Nah lanjutnya ini kali silang ke sini, 21 dikali 3. Oke, kita lihat hasilnya. 3 dikali 5 15, 12 dikali 5 berapa? 60, dikurang 21 dikali 3 63. Penyebutnya sudah jadi 15. Ini kita kurangi, 60 dikurang 63, ya hasilnya negatif 3. Ini bisa disederhanakan ya. Jadi berapa coba? Jadi negatif 1/5. Dari mana? Ya ini dari 3 ini kita bagi 3, yang 15 kita bagi 3. 3 dibagi 3 1, 15 dibagi 3 5. Hasilnya negatif 1/5. Selanjutnya perkalian pecahan. Perkalian pecahan itu lebih mudah ya. Misalkan A per B dikali C per D, maka langsung saja pembilang dikali pembilang, A dikali C, dan penyebut dikali penyebut, B dikali D. Misalkan contoh 8/3 dikali 2/5. Kita langsung saja pembilang dikali pembilang, berarti 8 dikali 2. Nah, penyebut dikali penyebut, 3 dikali 5. 8 dikali 2 16, 3 dikali 5 15. Hasilnya 16/15. Contoh selanjutnya 9 dikali 2/3. Nah 9 ini pecahan, kalau kita jadikan pecahan menjadi 9/1, karena di sini penyebutnya tidak ada, berarti penyebutnya adalah 1. Kita kali 2/3. Pembilang dikali pembilang, 9 dikali 2 per penyebut dikali penyebut, 1 dikali 3. 9 dikali 2 18, 1 dikali 3 3.
Kita bisa sederhanakan ya. 18 per 3 bentuk sederhananya 18 dibagi 3 6. Mudah kan? Terakhir pembagian pecahan. Pembagian pecahan, jika pecahan A per B dibagi C per D, maka kita rubah menjadi bentuk perkalian dengan kebalikannya. Artinya A per B kita kalikan dengan kebalikan dari C per D, yaitu D per C. Perhatikan di sini A per B tadinya pembagian kita rubah menjadi perkalian dengan kebalikan dari C per D. Kebalikan yaitu D per C. Misalkan 6 per 4 dibagi 5 per 8. Oke, 6 per 4 nya kita tulis dulu. 6 per 4 dibagi, pembagian kita rubah jadi perkalian dengan kebalikan dari 5 per 8. 5 per 8 nya kita balik menjadi 8 per 5. Tinggal kita kalikan seperti biasa kalau perkalian pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 6 kali 8 berapa? Ya 48 dibagi 48 per 4 kali 5 20. Kita bisa sederhanakan ya. Jadi berapa coba? 48 per 20 jadi 12 per 5. Nah, dari mana 12 per 5 ini? Ya, betul. Dari 48 kita bagi 4, 20 kita bagi 4. Bentuk sederhananya jadinya 12 per 5.